Making disciples, transforming lives. Di ibadah ini saya akan bicara mengenai perjalanan rohani yang nyata. Kenapa saudara? Karena di gereja itu ada sebuah krisis. Ada sebuah persoalan di dalam gereja. Sebetulnya masalah gereja itu nggak ada. Tapi kalau di gereja ada masalah, sebetulnya itu adalah masalah manusia. Dan kalau Anda bicara soal masalah manusia atau masalah orang, akarnya atau ujung-ujungnya itu masalah hati. Dan kalau kita berbicara mengenai masalah hati, kalau Anda telisik lebih dalam, ini masalah ketaatan kepada Tuhan. Karena hati kita isunya itu apakah kita taat atau tidak. Dan kalau kita bicara soal ketaatan, Bapak Ibu, maka itu jadi masalah pemuridan. Karena firman Tuhan katakan, go and make disciples. Pergi, jadikan semua orang itu jadi murid Yesus. Jangan cuma jadikan orang itu terima Yesus bertobat, percaya Yesus saja, tapi bawa orang-orang, pimpin mereka untuk mereka itu bisa mengikuti Yesus, menjadi muridnya Yesus. Lalu apa ujungnya? Kenapa kok pemuridan itu masalah ketaatan? Atau akar dari masalah ketaatan itu pemuridan? Karena ketika Anda murid mengikut Yesus dikatakan, dan ajarlah mereka untuk taat melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan, itulah bunyi amanat agung. Jadi masalah ketaatan itu adalah masalah discipleship. Apakah Anda jadi orang Kristen yang memutuskan untuk mengikut Yesus? Jadi masalah ketaatan itu ujungnya adalah masalah discipleship. Jadi kalau gereja tidak menyentuh yang namanya discipleship, gereja yang tidak menyuarakan panggilan Yesus untuk kepada semua orang percaya, to come and follow me, kata Yesus, maka gereja akan masuk dalam kegagalan yang besar di muka bumi. Karena gereja gagal untuk mengkumandangkan perintah Tuhan yang utama. Come and follow me. Ikut aku. Bapak Ibu, Tuhan itu, Injil itu tidak hanya bermaksud untuk membawa Anda ke sorga. Tapi Injil itu harus sampai di titik membawa sorga itu datang di hati kita. Katakan amin. Itulah sebabnya Tuhan berkata, come and follow me. Jadilah muridku, ikutlah aku. Ini bukan sebuah pilihan, tapi ini adalah perintah. Discipleship itu bukan preference, tapi itu adalah perintah Tuhan. Anda nggak bisa berkata, kok GMS menekankan discipleship. Saya malas saya pergi ke gereja lain aja, karena mungkin di gereja lain nggak mengkhotbahkan discipleship. Seolah-olah discipleship itu preference dari gereja. Oh, ada gereja yang menekankan discipleship. Oh, ada gereja yang enggak. Mungkin ini relevan bagi GMS, ini enggak relevan bagi gereja lain. No. Discipleship itu adalah kebenaran mutlak yang Tuhan sendiri perintahkan. Go and make disciples. Pergilah. Jadikan semua orang itu mengikut aku, kata Yesus. Come and follow me. Ada amin. Nah, jadi kalau itu bicara mengenai masalah ketaatan, itu ujungnya adalah masalah pemuridan. Kalau gereja gagal memuridkan, berarti gereja gagal membawa orang untuk taat. Dan kalau orang gak taat, berarti orang akan punya masalah hati. Dan kalau orang punya masalah hati, maka gereja punya masalah. Saudara, dan masalah gereja itu adalah masalah orang, masalah manusia. Nah, itulah sebabnya masalah pemuridan itu ujungnya adalah masalah dari leadership. Kepemimpinan rohani itu ujungnya harus membawa orang itu menjadi muridnya Yesus. Katakan amin. Ujungnya harus membuat kita itu serupa dengan Yesus. Kalau kepemimpinan rohani dari gereja itu tidak menyuarakan orang untuk ikut Yesus, maka leadership kita sudah gagal total di mata Tuhan. Kalau pesan-pesannya itu hanyalah membawa orang kepada
Oh ya sudah, kita ikut Yesus. Karena kalau ikut Yesus kita itu akan disertai Tuhan. Kita akan diberkati Tuhan. Memang Tuhan akan memberkati dan memang Tuhan akan menyertai sebab Dia adalah Allah yang bertanggung jawab. Katakan amin. Tapi kalau arah kekristenan kita itu hanyalah supaya hidup kita sukses. Bapak Ibu, kita sudah salah sasaran. Kekristenan kita sudah tersesat setersesat mungkin. Karena apa? Karena leadership di dalam gereja itu harus mengarahkan orang itu ikut Yesus. Dan ujungnya kenapa kita ikut Yesus? Kata mengikut Yesus itu berarti kita itu membangun keintiman dengan Tuhan sampai di titik kita itu bisa menjadi seperti guru kita, yaitu Yesus. Berarti leadership kita, gereja kita harus mengarahkan orang ikut Yesus supaya ujungnya kita itu menjadi serupa dengan Yesus. Itulah panggilan tertinggi, itulah pencapaian tertinggi daripada pesan Injil. Injil bukan hanya membawa sorga masuk ke Injil bukan hanya membawa kita masuk sorga, tapi membawa sorga masuk dalam hidup kita. Katakan amin. Injil itu bukan hanya membawa Yesus masuk di hati kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tapi Injil itu harus sampai di titik Yesus itu nampak dalam hidup kita, dalam keseharian kita. Itulah kepenuhan dari Injil Yesus Kristus. Makanya tema khotbah saya sepanjang hari adalah The Heart of Discipleship. Sayangnya kita punya masalah tadi. Kenapa? Karena banyak orang Kristen itu tidak benar-benar menginginkan Tuhan. Ada muncul sebuah mentalitas, namanya mentalitas konsumerisme. Consumer, tapi ini spiritual consumer. Bahwa orang datang itu hanya sebatas karena kebutuhan. Orang datang itu hanya sebatas mentalnya begini, apa untungnya Yesus bagiku? Apa untungnya gereja bagiku? Itu namanya konsumerisme. Jadi Anda datang hanya sebatas karena kebutuhan saudara. Walaupun, dengar baik-baik, Tuhan akan mencukupkan kebutuhan kita. Kalau Anda sakit, datanglah kepada Yesus. Karena Dialah penyembuh, katakan amin. Dialah pemelihara hidup kita. Tapi kita nggak boleh datang karena kebutuhan. Kita harus betul-betul datang itu karena kita mengasihi dan ingin mengenal Dia. Sayangnya banyak orang itu tidak menginginkan Tuhan. Banyak orang tidak benar-benar mengenal Tuhan. Kata mengenal, Paulus itu berkata, inilah yang kuinginkan yaitu mengenal Dia. Kata mengenal di situ itu pakai kata epignosko. Berasal dari kata ginosko, mengenal secara intim, secara pengalaman, bukan secara teori atau kognitif. Tidak banyak orang betul-betul mengenal Tuhan. Karena apa? Pendekatannya selalu datang, apa untungnya Yesus bagiku? Apa untungnya? Apa gereja bagiku? Kita mendekati Tuhan itu karena kita butuh. Karena kebutuhan kita butuh mujizat mungkin, kita sakit. Tapi anyway, jangan tertuduh kalau Anda membutuhkan. Kalau Anda sakit, datanglah kepada Tuhan, jangan merasa bersalah. Katakan amin. Yang saya maksudkan adalah, fondasi kekristenan Anda itu gak boleh karena butuh. Tapi Anda datang kepada Tuhan karena Anda menginginkan Dia. Anda ingin mengenal Dia. Dan di ujungnya, saudara, kalau Anda mengenal, Anda akan percaya kepadanya. Masalah orang Kristen adalah tidak benar-benar menginginkan Tuhan, tidak benar-benar mengenal Tuhan, tidak benar-benar mencari Tuhan, dan tidak benar-benar mempercayai Tuhan. Saudara, kalau Anda nggak kenal, maka Anda sulit percaya. Makanya kehidupan kekristenan kita itu bisa mudah terhenti di satu titik. Khususnya ketika masa sulit datang, kita bisa berhenti mengikut Yesus karena kecewa. Karena kita nggak kenal siapa Dia dan kita nggak percaya kepadanya. Sebabnya saya kasih judul tema ibadah kedua ini, kita harus punya kerohanian yang real, yang nyata. Katakan amin. Kita harus punya perjalanan rohani itu real bersama dengan Tuhan. Kita harus betul-betul mengalami pembentukan dan pertumbuhan secara rohani.
Bapak Ibu, saya percaya kita semua itu ingin dewasa. Tapi dari semua orang yang ingin dewasa, banyak yang tidak ngerti bagaimana caranya menuju kedewasaan. Itulah sebabnya kita berputar-putar, kita nggak punya perjalanan rohani yang real. Banyak orang berpikir kedewasaan itu bicara soal kehadiran di gereja. Bapak Ibu Saudara, Anda rajin ke gereja itu tidak menggambarkan apakah Anda sudah dewasa atau tidak. Makanya betapa, oh kalau gitu saya nggak usah ke gereja Pastor Fuji. Loh, yang rajin ke gereja aja belum tentu dewasa. Apalagi Anda nggak ke gereja. Tengok kanan kiri. Ya, yang rajin aja belum tentu dewasa. Apalagi nggak rajin. Halo, amin. Saudara, kehadiran ke gereja, Anda rajin ke gereja tiap minggu, itu tidak menunjukkan bahwa Anda dewasa secara rohani. Banyak orang salah mengerti antara kerajinan atau kehadiran di gereja dengan pertumbuhan, saudara. Yang kedua, banyak orang menyalahartikan semangat dengan kedewasaan. Bapak Ibu Saudara, punya semangat itu penting. Punya gairah itu penting. Katakan amin. Punya intensitas itu penting. Tapi Anda itu bisa loh, amin paling keras di gereja. Kalau anak-anak AUG itu kalau misalnya pujian penyembahan itu biasanya maju di depan sini, itu namanya festival. Mereka bisa melompat paling keras, mereka bisa bergairah memuji Tuhan, yang mana itu kita harus datang dengan ucapan syukur. Tapi itu semua tidak selalu menggambarkan kedewasaan rohani. Kita bisa paling semangat, amin. Kita bisa memuji dengan suara paling keras, kita bisa melompat paling tinggi, kita bisa antusias. Itu semua penting, gitu ya. Sekali lagi, kalau gitu Pastor Fuji, saya datang gak usah antusias ya. Kenapa? Percuma, kan itu belum menggambarkan, tidak sepenuhnya menggambarkan kedewasaan. Loh, yang antusias saja belum tentu dewasa. Apalagi yang datang loyo-loyo. Aku di, lagu apa? 1, 2, 3. Saya kok jadi lupa lagunya. Ya, kita semua orang menyanyi, kita cuma loyo gitu ya. Yang antusias saja belum tentu dewasa, apalagi yang loyo-loyo. Bapak Ibu. Yang ketiga, saudara, banyak orang menyalahartikan kedewasaan itu dengan pengetahuan Alkitab. No, saudara. Pengetahuan Alkitab itu penting. Kita perlu menyelidiki, membaca firman. Karena Alkitab berkata demikian, saudara. Kalau Anda nggak kenal firman, kata Alkitab, ya kalau Anda itu mendengar firman tapi nggak mengertinya, itu seperti benih jatuh di tangan apa? Jatuh bukan di tangan, jatuh di tanah yang berbatu-batu di pinggir jalan. Maaf, pinggir jalan. Ada burung datang lewat mencurinya. Jadi kita itu harus membaca dan meneliti. Membaca dan menyelidiki supaya Anda mengerti, katakan amin. Jadi pengetahuan Alkitab itu penting. Tapi Anda punya pengetahuan itu tidak menggambarkan kedewasaan. Kenapa? Karena kedewasaan itu salah satu tandanya adalah terjadi perubahan nilai. Hidupmu baru berubah ketika terjadi perubahan nilai di dalam hidup Anda. Bukan karena Anda tahu. Tahu itu langkah awalnya, tapi kalau itu nggak mengubah nilai dalam hidup Anda bisa tahu seperti tadi ibadah pagi, saudara. Saya khotbah tentang 3 peringatan besar. Kenapa? Karena Tuhan itu melihat hati. Salah satunya adalah ada ketidaksesuaian yang besar antara ucapan di bibir dengan hati. Antara ucapan di bibir dan perilaku. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tapi hati yang aku perhitungkan. Hatilah yang aku lihat. Ternyata hatinya menjauh daripadaku. Semua yang kamu lakukan hanyalah ajaran manusia atau aturan manusiawi.
tapi engkau tidak melakukan perintahku. Percuma engkau beribadah, kata firman. Ada kata percuma engkau beribadah kepadaku, sedangkan semua ajaran yang kau ikuti itu hanyalah tradisi manusia. Cuman ritual, tapi gak cocok, gak sinkron dengan hati. Cuman ucapan di bibir, tapi gak sinkron dengan di hati. Alkitab memberikan peringatan, percuma atau sia-sialah engkau beribadah kepadaku. Hati-hati, kita bisa menipu diri loh Bapak Ibu. Kita itu bisa menganggap diri kita beribadah, tapi itu gak diperhitungkan Tuhan. Entah kita gak tahu atau kita menipu diri kita sendiri sehingga kita tertipu, kita menyangka bahwa kita ini bertumbuh atau berjalan bersama dengan Tuhan, tapi ternyata itu sia-sia, itu gak diperhitungkan. Bapak Ibu. Nah itulah sebabnya, saudara, pengetahuan Alkitab saja itu bukan menunjukkan kedewasaan. Anda bisa tahu Alkitab, tapi sampai firman itu mengubah nilai-nilai saudara, apa sih nilai? Itu adalah sesuatu yang Anda anggap penting di hati saudara. Itu nilai. Contoh, Tuhan mengajar nilai itu di dalam Matius 5 dan 6. Itu banyak ngajar nilai. Saudara, di Matius 6, mana lebih berharga Tuhan atau mamon? Mana lebih berharga, saudara, makanan atau tubuh? Makanan atau hidup? Mana lebih berharga, pakaian atau tubuh? Itu dibandingkan. Nah, mana yang paling bernilai? Banyak orang itu justru mencari yang mana? Makan, minum, pakai. Betul ya? Sementara kerajaan sorga gak dicari. Makanya Yesus membandingkan. Gak bisa kamu itu mengabdi kepada Tuhan dan juga kepada mamon. Jadi Tuhan itu dibandingkan dengan mamon. Mana yang lebih penting dalam hatimu? Kalau nilaimu gak berubah, kalau Anda cuma punya pengetahuan Alkitab tapi gak terjadi perubahan nilai di hati, hidup Anda tetap gak akan pernah berubah. Mana yang lebih penting? Ya, hidup atau makan? Mana yang lebih penting? Tubuh atau pakaian? Itu sebetulnya Tuhan lagi menjabarkan mana yang paling bernilai. Ada sesuatu yang lebih bernilai daripada sesuatu yang lain. Nah, urutan nilai itu, itulah yang mengubahkan hidup kita. Selama mata kita itu gelap, maka gelaplah seluruh tubuh kita. Kalau mata kita itu salah memandang nilai, gelaplah. Bapak Ibu. Yang keberapa sekarang? Keempat. Banyak orang menyalahartikan karunia rohani dengan kedewasaan rohani. Bapak Ibu, kalau Anda melihat seseorang itu bertalenta, punya gifting, dia itu mungkin pandai bicara, atau dia punya karunia-karunia tertentu, termasuk spiritual gift. Saudara, itu adalah sesuatu yang Tuhan tanam dalam hidup seseorang. Itu berupa pemberian. Katakan amin. Misalnya itu seseorang punya karunia misalnya komunikator, dia bisa berbicara. Dia punya karunia mengajar, dia punya karunia ini, karunia itu. Termasuk karunia-karunia roh. Apa karunia roh itu? Bernubuat, ya menyembuhkan, berbahasa roh dan lain sebagainya. Makanya saya seringkali bilang, saudara, bahasa roh, karunia roh itu bukan tanda kerohanian atau tanda kedewasaan. Itu sudah clear, katakan amin. Tapi kita nggak memadamkan itu semua. Paulus berkata, saudara, kejarlah kasih, itu karakter. Tapi usahakanlah dirimu memperoleh karunia roh. Paulus itu jelas fondasinya, teologinya itu nggak juling. Teologinya jelas bahwa karunia roh itu perlu untuk kita efektif di dalam melayani. Kalau Anda melayani, mendoakan orang dengan karunia roh, itu jauh lebih efektif. Sebab karunia roh itu adalah bahasa kasihnya Tuhan. Kalau Anda doakan orang,
Orang yang sakit Anda doakan, nggak pakai karunia roh, orang hanya merasa Anda kasihi. Tapi kalau Anda doakan orang pakai karunia kesembuhan, orang itu sembuh, orang itu langsung merasa seperti dicium sama Tuhan. Langsung dia merasa Tuhan itu nyata, Tuhan itu baik atas hidupku. Jauh lebih efektif. Makanya karunia roh itu penting. Tapi karunia roh itu tidak menggambarkan kedewasaan seseorang. Katakan amin. Anda baru saja bisa menyembuhkan orang, tapi begitu di parkiran diserempet orang, apakah Anda memaki orang atau tidak, itu urusan kedewasaan. Do you mudeng? Jadi karunia roh itu bukan tanda kedewasaan. Yang menjadi tanda kedewasaan adalah sikap saudara. Amin. Lalu yang berikutnya, banyak orang menyalahartikan, saudara, kedewasaan itu dengan kesuksesan pelayanan. Oh, Anda melayani sukses sebagai worship leader. Oh, Anda melayani sebagai apa? CGL sukses. Sebagai CG Anda bertumbuh. Itu pasti anugerah Tuhan, Tuhan mengurapi, puji Tuhan. Tapi itu tidak menggambarkan kedewasaan rohani seseorang. That's why di dalam sejarah gereja, kita melihat dari zaman dulu sampai zaman modern, kita melihat kenapa ada hamba Tuhan besar kok bisa jatuh. Kenapa tiba-tiba ada pendeta kok bisa skandal. Kenapa kok Anda melihat beberapa panitia atau pelayan Tuhan di dalam sebuah gereja itu bisa jatuh. Karena memang, saudara, jabatan kita, suksesnya pekerjaan kita, pandainya kita, ya bahkan suksesnya pelayanan kita, itu tidak menggambarkan kedewasaan rohani. Lah, berarti selama ini kita keliru dong parameternya. Lalu apa yang menggambarkan kedewasaan itu? Apa tandanya? Sebetulnya ada banyak tanda, tapi kita fokus, kita baca dalam kitab Kolose pasal yang kedua. Ayat 6-8 dari sini kita mengerucut ada 4 bukti seseorang itu dewasa secara rohani. Ya, sebetulnya ada banyak di pasal-pasal yang lain tapi kita fokus di sini saja. Kolose 2 ayat 6, kita baca dulu. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Katakan tetap di dalam Dia. Jadi Alkitab itu berkata, kamu sudah terima Yesus, bagus. Tapi hendaklah hidupmu. Jadi core-nya itu kata hidup. Hendaklah hidupmu itu tetap di dalam Kristus. Berarti kata hidupmu itu, bukti yang pertama adalah bicara tentang cara kita hidup. Katakan amin. Kita ini gak boleh lain di mulut, lain di kelakuan. Cara hidup kita, itu yang Tuhan lihat. Hendaklah cara hidupmu itu tetap di dalam Kristus. Kita ini bisa basa-basi. Di ibadah pertama tadi saya sampaikan bahwa kita bisa tertipu dengan yang namanya penampilan. Sementara yang Tuhan lihat itu adalah hati dan kehidupan kita. Kita ini bisa berpura-pura. Kita ini bisa terlihat terlihat sangat religius, tapi hidupmu sebetulnya itu seperti apa? Jadi bukti pertama kedewasaan itu adalah cara kita hidup. Katakan amin. Apakah cara kita hidup itu berkenan di hadapan Tuhan atau tidak? Itu bisa kelihatan, saudara. Lalu ayat berikutnya dikatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Yang kedua itu bicara tentang
fondasi. Jadi kehidupan atau kedewasaan kita itu dibuktikan kalau yang pertama dengan cara hidup kita. Yang kedua kedewasaan kita itu dibuktikan dengan fondasi kita. Katakan amin. Nah fondasinya itu apa? Dikatakan hendaklah kita itu berakar di dalam Dia. Fondasi kehidupan kita itu apa? Apakah fondasi kita itu firman? Fondasi hidup kita itu harus berupa ketaatan kepada firman. Terus kita dibangun di dalam Dia. Dan kita ini bertambah teguh di dalam Dia. Jadi kedewasaan kita itu sangat ditentukan dari fondasi kita. Apakah kita berakar dengan Dia? Saudara, di zaman sosial media sekarang, modern sekarang, beda dengan 20 tahun yang lalu. Ya zaman sekarang, orang bisa gampang pandai bicara, lalu dia ngomong hal-hal rohani, bisa viral, bisa terkenal, cepat melejit. Ya 20 tahun lalu, kalau nggak ada sosial mediaan, kita ini fokus kepada satu, bukan menjadi populer, bukan cari gampang terkenal, tapi fokus sama apa yang nggak kelihatan. Yaitu bangun fondasi. Katakan amin. Bangun fondasi. Saya dulu juga gak langsung muncul Bapak Ibu. Makanya hati-hati kalau hati kita mulai miring. Bisa muncul gampang, orang itu bisa gampang terkenal di zaman sosmed sekarang ini. Tapi apakah seseorang itu punya fondasi atau tidak, itu akan menentukan dia dewasa atau tidak. Berakar kepada firman. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut artinya berakar kepada firman. Fondasi ini bagaimana. Tapi bukti yang ketiga, saudara. Coba kita baca ayat selanjutnya dikatakan. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Bukti yang ketiga itu adalah ini. Kalau Anda itu dewasa atau tidak. Bukti yang ketiga itu adalah rasa syukur. Begini loh maksudnya. Orang yang dewasa itu akan mencerminkan buah. Salah satu buah yang dinamakan buah roh. Itu salah satunya adalah sukacita. Katakan sukacita. Nah kita nggak mungkin bisa punya hidup yang memancarkan sukacita. Kalau kita itu suka mengeluh. Selalu meremehkan hal-hal kecil dari Tuhan. Meremehkan itu take it for granted. Mukanya masam. Saudara pernah makan ini langsung apa itu namanya perasan lemon, nggak usah dicampur apa-apa langsung diperas masuk gini. Saya mau coba, Anda peras jeruk nipis langsung diminum jeruk nipisnya, tapi ekspresi Anda itu flat, bisa nggak? Atau ekspresinya senyum, bisa nggak? Pasti gitu kan? Pasti begitu. Nah banyak orang Kristen itu mukanya masam saudara. Ya itu seperti ditekuk, gak ada memancarkan sukacita, penuh dengan keluhan, sikapnya negatif, selalu melihat kehidupan itu sudut pandangnya negatif, yang gak terpancar sukacita sama sekali. Bapak Ibu, itu penanda bahwa Anda tidak dewasa. Makanya kalau Anda mau lihat orang itu dewasa apa enggak, itu jangan waktu dia hidupnya itu nyaman atau jangan waktu hidupnya lagi menyenangkan. Tapi Anda mau lihat orang itu dewasa atau tidak, waktu dia ada di lembah, waktu dia ngalami masa sukar, waktu dia ngalami masa sulit, lihat orangnya. Kalau dia masih bisa memancarkan sukacita, kalau dia masih penuh dengan syukur, ini orang dewasa. Halo amin. Tapi kalau sudah negatif, ya mukanya ditekuk terus, gak ada sukacita, suka mengeluh hal-hal kecil itu, mengeluh tapi gak pernah mengucap syukur, di tengah berkat tapi selalu komplain, mengeluh, gak pernah bersyukur. Itu tanda bahwa jiwanya kerdil atau manusia rohnya kerdil. Makanya Alkitab berkata, saudara, tanda orang Kristen itu adalah hidupnya itu memancarkan sukacita. Katakan amin. Dan Anda gak mungkin bisa
memancarkan sukacita. Kalau hati Anda itu gak melimpah dengan syukur. Katakan amin. Bapak Ibu, banyak hal yang kita bisa syukuri dalam hidup. Tadi malam saya berdoa, tadi malam itu persiapan ini berhari-hari saudara. Berhari-hari saking jedoknya sampai malam itu, saya udah selesai itu jam 9, itu saya karena mau tidur lebih awal. Tapi mau merebahkan gini gak bisa tidur. Yang saya lakukan adalah Tuhan aku bersyukur, saya komat kamit bersyukur untuk ini, untuk itu, bersyukur untuk istri, bersyukur untuk anak-anak, terima kasih buat anak-anak, terima kasih buat ini, terima kasih buat kesehatan, terima kasih pokoknya saya bersyukur. Bukan supaya bisa tidur, tidak. Tapi kita harus kembangkan rasa syukur, katakan amin. Banyak yang kita bisa syukuri dalam hidup ini. Kita bisa melihat Tuhan itu betapa agungnya Tuhan ya. Kok bisa Tuhan itu menciptakan sesuatu yang gak ada jadi ada. Coba kalau Anda dikasih power untuk menciptakan sesuatu, apa yang Anda mau ciptakan? Misalnya, Anda mau menciptakan apa? Misalnya, babi berkepala kuda. Kalaupun Anda punya power untuk menciptakan babi berkepala kuda, Anda selalu akan menciptakan dari yang sudah ada. Anda ciptakan babi sudah ada. Anda mau ciptakan babi berkepala kuda yang punya 5 mata, kuda sudah ada. Mata juga sudah ada. Tapi Tuhan itu menciptakan dari sesuatu yang gak ada. Berarti kalau gak ada itu berarti sesuatu yang kalau saya kasih tahu Anda pun Anda gak tahu. Karena itu gak ada. Contoh ambil kata-kata mikir kata-kata yang aneh yang gak pernah. Oh ya misalnya saya ngomong gini, saya ingin menciptakan sebuah benda namanya Bakialos, ini sembarangan saya ngomong. Saya gak ngerti Bakialos itu apa. Anda ngerti gak Bakialos itu apa? Saya mau menciptakan benda namanya, saya sendiri mau mengarang aja saya sulit. Karena itu gak ada berarti saya gak tahu. Tapi Tuhan itu bisa dari awal. Tuhan kok bisa ciptakan kuda padahal gak ada kuda sebelumnya. Gak ada referensi apapun tentang kuda. Tuhan kok bisa ciptakan binatang ini, binatang itu. Yang akhirnya hari ini kalau kita bisa menciptakan pun. Itu kita menciptakan itu replika dari apa yang sudah ada. Tuhan sendiri aja kalau Anda mikirin tentang Tuhan. Meledak otak kita. Betul gak? Tapi yang tertinggi kita bersyukur tentang Tuhan itu bukan karena dia itu creator. Tapi lebih tinggi dari itu adalah, coba Anda renungkan. Kok Tuhan itu kok mau mati buat aku? Kok Tuhan itu mau mengasihi aku? Kenapa ya? Sampai mau mati segala. Padahal Tuhan gak wajib mati buat kita. Tuhan juga gak wajib mencintai kita. Tapi kenapa kok Tuhan itu kok bisa cinta sama kita? Apa alasannya? Sampai hari ini mau filsuf di seluruh dunia. Mau mencoba mencari tahu mengapa Tuhan mencintai kita sampai rela mati buat kita. Padahal Tuhan itu gak wajib mencintai kita. Tapi kok dia mencintai kita? Filsuf yang terdalam pun mungkin gak bisa memahami dan menyelami. Kenapa dia mencintai kita? Tahu-taunya pokoknya dia cinta sama kita. Itu membuat kita ini makin merasa bahwa kok bisa ya kita punya Tuhan seperti ini. Coba sebutkan apa alasan Tuhan cinta sama kita. Oh ya Tuhan cinta sama kita karena Tuhan ingin mati sama kita. Enggak, mati buat kita. Dia gak wajib kok mati buat kita. Oh dia cinta sama kita karena kalau gak ada kita Tuhan kesepian. Siapa bilang? Halo? Kalau kita binasa Tuhan gak bakal kesepian karena dia itu Bapa, Anak, Roh. Lalu apa? Tuhan cinta kita karena kita serupa dengan gambar dia. Tetap gak bisa menjawab sepenuhnya kenapa kok Tuhan cinta kita. Lalu amin. Itu semata-mata ya memang karena gak tahu kok dia cinta kita. Nah itu dipikirin gak akan ketemu jawabannya. Kita cuman bisa kagum. Amin. Next. Saudara. Yang bukti yang ke berapa? Bukti yang ketiga tadi apa? Sukacita. Ya, kalau Anda lihat orang di masa sulit tapi tetap sukacita, tetap bersyukur,
ini orang dewasa. Ya, yang terakhir dikatakan hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong, palsu, menurut ajaran menurun dan roh-roh dunia tetapi tidak menurut Kristus. Bukti yang keempat itu stabilitas. Katakan stabilitas. Orang yang dewasa itu stabil jalannya. Dia kokoh. Dia nggak gampang terombang-ambing imannya. Dia nggak akan gampang-gampang terombang-ambing oleh prinsip-prinsip dunia sama prinsip-prinsip Tuhan. Di dalam hidupnya dia stabil karena dia kenal kebenaran, maka dia akan hidupi itu sekalipun dunia atau kakek orang-orang bijaksana di dunia ini ngomongnya lain. Orang ini akan stabil bahwa ini hidupku, aku ikuti prinsip firman. Halo, amin. Orang dunia berkata, uang itu segala-galanya. Uang itu sumber kebahagiaan. Bahkan sampai dijadikan joke. Ya, ada orang itu saking gak puasnya sama kebenaran firman, bahwa kebahagiaan itu hanya didapat dari sikapmu atau ketika Anda mengikuti firman, itulah yang akan menjadi efek dari kebahagiaan. Banyak orang memplesetkan. Ya, orang yang berkata bahwa uang bukan segalanya karena dia sudah kaya. Betul nggak? Coba kalau orang itu miskin. Dia nggak mungkin akan bilang begitu, saudara. Nah, itu ajaran dari dunia yang nggak sesuai sama firman. Nah, orang yang dewasa, Alkitab katakan, panca inderanya terlatih. Dia tahu dia tahu membedakan, saudara. Kalau Anda membedakan serigala berbulu domba di tengah domba itu nggak gampang. Tapi orang dewasa bisa membedakan. Kalau membedakan serigala di tengah domba itu gampang. Serigala itu biasanya bulunya hitam, domba biasanya putih. Langsung kena, langsung tahu. Spot. Tapi kalau serigala berbulu domba itu sama-sama putih. Nah, orang dewasa panca inderanya terlatih. Karena dia tahu bahwa dia itu nggak lagi minum, dia itu memahami kebenaran, bukan minum susu lagi, tapi dia makan makanan keras. Katakan amin. Makanan keras itu bukan khotbah ngamuk-ngamuk, bukan. Makanan keras itu solid food, yaitu memang benar-benar firman yang solid. Kalau firman berkata A, dia akan jalani A. Gak peduli mungkin nenek moyangnya, kakeknya, orang tuanya dan sebagai berkata lain. Tapi dia tahu kebenaran, dia gak gampang goyah. Itu namanya stabil, katakan stabil. Coba lihat hidupnya. Ketika di masa sulit, ketika ada goncangan, ketika ada ajaran palsu dan lain sebagainya. Dia stabil gak? Hidupnya stabil gak? Stabilitas itu menggambarkan kekuatan. Dan itu menggambarkan kedewasaan. Ada amin, saudara? Nah, sekarang problemnya, saudara, ada beberapa kebenaran tentang kedewasaan yang kita nggak pahami. Yang pertama, saudara, kedewasaan itu bukan tujuan. Tapi kedewasaan itu adalah sebuah journey atau perjalanan. Katakan perjalanan. Coba ya kita buka sama-sama Yohanes pasal 10, kita baca ayat yang ke-10. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Katakan hidup. Nah, banyak orang keselio di sini. Ya, keselionya di sini loh. Ya, Tuhan itu ingin memberikan kita hidup berkelimpahan. Maksudnya yang jadi core-nya itu kelimpahannya, bukan. Tuhan itu memberikan kita hidup, katakan hidup. Dan mempunyai hidup itu dalam segala kelimpahan. Nah, kalau kita keseleo nanti kita bisa, aku datang supaya mereka hidup berkelimpahan. Nah, kalau hidup berkelimpahan itu gambaran Anda itu ada apa, saudara? Ukurannya selalu ukuran materi, betul enggak? Hidup berkelimpahan di sini selalu ukurannya itu numerik. Ya, dulu nggak punya mobil jadi punya mobil. Ya,
Salah nggak punya mobil? Sah-sah aja kalau memang Tuhan memberkati usaha saudara, Tuhan membawa Anda naik. Puji Tuhan. Dulu nggak punya rumah, sekarang punya rumah. Dulu rumahnya 1, sekarang rumahnya 5. Nah, hidup berkelimpahan itu seringkali ujungnya itu cuma numerik. Berupa materi. Betulkah itu yang sebetulnya Tuhan sedang katakan di sini? Ternyata bukan abundant life yang Tuhan janjikan, tapi life more abundantly. Mempunyai hidup itu di dalam segala kelimpahannya. Berarti subjeknya itu hidup bukan kelimpahan. Katakan amin. Nah, hidup itu dalam kelimpahan itu berarti apa? Kalau itu bicara tentang hidup, berarti itu bukan lagi numerik. Tapi itu bicara bukan tentang kuantitas, tapi bicara tentang kualitas. Katakan amin. Nah, di dalam segala kelimpahan, kata kelimpahan di situ pakai kata perisos, artinya apa, saudara? Luar biasa, melampaui. Ya sesuatu yang lebih, sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang limpah. Itu arti kata dari perisos. Jadi maksud dari kata Yesus di sini adalah aku datang untuk memberikan kualitas hidup yang penuh dengan segala kelimpahannya. Bukan kuantitasnya, tapi kualitasnya. Kalau kita itu menganggap abundant life itu jadi tujuan, ukurannya akan numerik. Jadi nantinya oke, kalau begitu aku ikut Yesus, aku akan sampai kalau aku itu mencapai ABC. Berhenti. Jadi tujuan. Tapi kedewasaan itu adalah sebuah journey. Katakan amin. Journey. Maksudnya perjalanan itu begini. Ketika kita itu ikut Yesus. Yesus datang akan menuntun kita. Di dalam kualitas kehidupan. Dan kualitas kehidupan itu hanya kita bisa dapatkan. Ketika kita punya hubungan yang mendalam dengan Dia. Ketika kita ini punya kehidupan yang intim dengannya. Dan di dalamnya kita itu hidup penuh dengan sukacita. Hidup penuh dengan kerendahan hati. Itu segala kelimpahannya. Hidup penuh dengan memancarkan buah roh itu. Damai sejahtera, sukacita, kesetiaan. Itu namanya Anda memiliki hidup dengan segala kelimpahannya. Ya itu berarti sebuah perjalanan Anda berjalan bersama dengan Kristus dari hari ke hari yang menuntun Anda dalam kehidupan yang penuh dengan segala kelimpahannya. Berarti di dalamnya Anda itu makin intim sama Tuhan, makin kenal sama Tuhan. Lalu hidup Anda makin memancarkan sukacita, hidup Anda makin memancarkan kualitas tertentu, kerendahan hati. Anda bertumbuh di dalamnya, Anda belum sempurna, yes. Tapi Anda terus mendaki, Anda terus ikut Yesus. Lalu tiba-tiba dulu Anda orangnya kasar, sekarang muncul kelemah lembutan. Dulu Anda itu orangnya apa? Ya orangnya gak sabaran, muncul ketekunan, muncul kesabaran. Sehingga hidup dalam segala kelimpahannya itu adalah, ya itulah namanya buah roh. Katakan amin. Di dalamnya penuh dengan perjalanan Anda bersama dengan Tuhan, penuh dengan keintiman. Itulah maksudnya. Jadi kedewasaan, it's a journey. Kapan kita berhenti? Waktu kita meninggal. That's why from time to times, kita harus terus ikut Tuhan. Kita harus punya perjalanan rohani yang real. Kita harus mengalami pertambahan. Katakan amin. Karena kalau tidak, begini loh. Saya pernah jumpa sama orang, itu isinya masuk gereja, itu isinya politik. Isinya itu langsung deketin petinggi-petingginya di gereja, lalu dia tiba-tiba dalam waktu singkat punya jabatan. Ada orang itu ke gereja itu bisa kepengen jadi panitia ini, ketua panitia itu, pengen jadi orang-orang penting di sini. Ada orang itu yang kepengen di gereja itu terlibat ini itu. Saya tahu pelayanan itu kehendak Tuhan, katakan amin. Tapi begini loh, kalau Anda jadi panitia ini, panitia itu, ya dikit-dikit itu, saya pernah ketemu sama orang itu, isinya itu fotonya sama orang-orang penting, pendeta-pendeta terkenal. Kenal sama ini, kenal sama itu, ini punya jabatan, punya posisi. Itu semua akan
luntur dan tidak ada gunanya sama sekali. Kalau Anda tidak punya perjalanan yang real dengan Tuhan. Kalau Anda berhenti mengalami pertambahan di dalam pengenalan atau kedewasaan. Itu semua semu kosong, gak ada artinya. Percuma, pelayanan itu kehendak Tuhan. Karena di dalamnya ada nilai-nilai, kita berkorban, kita begitu. Tapi kalau Anda di dalam segala aktivitas rohani itu, lalu Anda itu mandek, dan Anda itu gak ngalami pertambahan. Bapak Ibu, apa bedanya nanti kita sama Saul? Kenapa kok Daud bisa dikatakan orang yang berkenan di hadapanku? Sementara Saul, aku menyesal menjadikan dia raja. Padahal dua-duanya Daud dan Saul sama-sama punya prestasi di dalam kerajaan. Saul itu juga dulu gak pernah kalah perang sebelum Tuhan meninggalkan dia. Daud itu juga prestasi yang luar biasa, di tangan Daud Israel itu mengalami masa kejayaan. Tapi prestasi terbesar dari Daud itu bukan prestasinya di dalam dia sebagai raja. Prestasi terbesarnya adalah Tuhan berkata, aku berkenan. Engkau punya hidup berkenan. Sementara prestasinya Saul itu gak kalah luar biasa sama Daud. Tapi di ujung kehidupannya Saul, Tuhan berkata, aku menyesal menjadikan Saul itu raja. So, apa gunanya? Semua pelayanan, semua aktivitas Anda kenal sana sini, Anda punya posisi. Kalau Anda gak mengalami pertambahan yang diperhitungkan Tuhan. Halo, amin. That's why, kalau Tuhan itu ngomong, ayo bertumbuh, kita ikutin. Amin. Next. Tidak ada jalan pintas menuju kedewasaan rohani. Ini kebenaran yang kedua. Minggu lalu saya khotbah di Bandung. Kalau jemaat Bandung Anda masih ingat. Ya, saya bagikan ini saudara. Keluaran 13 ayat 12 sampai 18. Gak usah. Mungkin ini ini ayat saya gak kasih. Jadi mungkin gak muncul. Tapi saya bacakan. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu, Keluaran 13 ayat 17, membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan negeri orang Filistin, walaupun jalan itu yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju laut Teberau. Kenapa kok Tuhan gak pakai jalan pintas? Sebetulnya orang Israel itu masuk ke tanah Kanaan lewat jalur negeri orang Filistin. Cepat, langsung. Tapi mengapa Tuhan menuntun mereka muter ke bawah, menuju ke padang gurun. Lalu sebelum masuk padang gurun itu ada laut Teberau. Yang mustahil diseberangi tanpa alat bantu. Apa tujuannya coba? Rupa-rupanya Tuhan ingin menunjukkan kuasanya, membelah laut, supaya mengajar mereka percaya, karena waktu mereka masuk padang gurun, mereka akan ketemu dengan kesulitan demi kesulitan. Tujuannya apa? Tuhan masuk di situ. Ini satu khotbah sendiri, saudara. Intinya Tuhan itu ingin membentuk ketaatan dalam diri mereka. Mereka dibiarkan lapar, kata Alkitab, lalu memberi mana. Tujuannya apa? Supaya membentuk yang namanya ketaatan. Karena makan mana gak boleh sembarangan. Yang pertama, mereka harus pagi-pagi kalau mau ambil mana. Kalau yang gak nurut, ya Tuhan itu gini, ingatlah perjalananmu, ingatlah seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendakku di padang gurun. Yaitu dengan maksud untuk menguji hatimu, apa yang ada di hatimu, apakah engkau taat atau tidak. Dia memberikanmu mana, membiarkan kamu lapar, memberimu mana, supaya membuat engkau mengerti bahwa kalau engkau mau hidup, engkau gak bisa hidup oleh roti saja, tapi oleh segala perintah yang aku ucapkan dari mulutku. Untuk makan mana itu perlu taat dulu. Tuhan ngomong pagi-pagi, kalau Anda gak nurut, ntar aja jam 8 pagi aja baru, pagi-pagi masih ngantuk. Anda pergi jam 8, sudah mencair. Kalau Anda gak taat, Anda gak makan. Lalu hari pertama sampai hari kelima, satu hari ambil untuk sehari. Ada yang malas. Gua ambil untuk seminggu aja.
Daripada repot-repot tiap hari bangun, diambil banyak, disimpan, busuk. Tapi untuk hari ke-6, ambil untuk 2 hari. Kenapa? Karena di hari Sabat, kamu gak boleh melakukan pekerjaan. Kalau gak nurut, kemarin ngomongnya sekali untuk sehari. Gitu ya. Ambil cukup untuk sehari. Sekarang kok ambil untuk 2 hari. Ada yang gak nurut. Percumalah gue nanti berat-berat ambil sehari aja. Mereka kelaparan. Karena apa? Di hari Sabat gak turun mana. Dengan kata lain, kalau mereka mau hidup, mereka harus taat. Mereka ketemu dengan kesulitan demi kesulitan. Di padang gurun itu. Tapi Tuhan itu membuktikan bahwa Tuhan itu setia. Kemanapun mereka pergi. Ada tiang awan, tiang api. Itu lambang dari, ini apa ya? Tuntunan Tuhan yang visual. Manifestasi dari tuntunan Tuhan secara visual. Bayangkan, kemana tiang awan jalan mereka harus ikut. Ada yang gak nurut, waduh tiang awan jalan lagi. Beres-beres tenda males. Toh ntar muter lagi di titik ini. Ini kan 2 bulan lalu kita udah menetap di sini. Mereka akan kenal kan. Dah kamu pergi aja, gua tungguin di sini. Mereka mati. Mati kepanasan, mati kedinginan. Belum lagi, mereka gak dapat minum. Karena kemanapun mereka singgah, kalau tiang awan itu berhenti, kemanapun mereka berhenti, keluar sumber air. Bayangkan itu 3 juta orang, kalau 1 hari 1 orang 2 liter. Sehari itu 6 juta liter Tuhan sediakan. Itu sehari loh. Di padang gurun itu gak ada orang bisa hidup. Kenapa gak ada sumber air? Kalau ada sumber air itu bukan jadi padang gurun, itu taman. Tapi kenapa every time mereka dituntun tiang awan, tiang api, selalu ketemu air. Ada yang gak nurut. Dah males aku muter-muter, ntar balik lagi di sini. Gua bikin tenda aja di sini. Di sini ada apa namanya? Ada satu celah, mungkin ada bukitnya, ada batunya. Kita menetap di sini, lu jalan aja. Ya. Begitu mereka jalan, tempat yang awalnya itu keluar sumber air, tiba-tiba gak keluar. Terus pagi-pagi mereka bangun, loh mana kok mananya gak turun di sini? Mananya turun di sebelah sana. Mereka mati. Intinya, kenapa kok Tuhan gak lewat jalan pintas? Karena Tuhan ingin membentuk kedewasaan dalam hidup mereka. Sayangnya, mereka semua mati di padang gurun gara-gara apa? Ketidakdewasaan. Isinya apa? Komplain terus. Bersungut-sungut terus. Ya, Tuhan itu membuktikan dengan mujizat-mujizat. Masih dituduh ini, dituduh itu macam-macam. Komplain, mengeluh. Sehingga akibatnya mereka semua mati di padang gurun. Dari generasi yang diperbudak di Mesir, cuman 2 yang hidup, Yosua dan Kaleb. Sisanya itu anak-anak yang baru umur 0 sampai 20 yang lahirnya di padang gurun. Yang pernah diperbudak di Mesir, semuanya mati. Bapak Ibu, kedewasaan itu gak ada jalan pintas. Yang berikutnya saya mau selesai, izinkan saya kasih 3 poin lagi. Yang ketiga, kedewasaan itu berakar pada ketaatan kepada firman. Katakan ketaatan. Coba perhatikan satu ayat ini, Yohanes pasal 15, ayat 15. Aku tidak menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, katakan sahabat. Karena aku telah memberitahu kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Anda mau jadi sahabatnya Tuhan? Ternyata ada syaratnya jadi sahabatnya Tuhan. Syaratnya di ayat sebelumnya. Katakan di ayat sebelumnya. Coba kita baca ayat 14, ini syaratnya, coba. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Kasarannya Tuhan itu ngomong gini, kamu akan jadi temanku atau sahabatku kalau kamu taat. Simple. Ini syarat macam apa ini? Coba Anda mau berteman sama orang kenalan, boleh kenalan. Ya senang lo bisa jumpa sama kamu. Kamu mau jadi sahabatku? Jadi temanku mau? Gampang syaratnya kamu taati semua kata-kataku. Anda langsung digampar sama orang. Syarat macam apa ini bersahabat sama kamu? Tapi kenapa kok Tuhan pakai syarat seperti ini?
Kamu jadi sahabatku jikalau kamu taat sama aku. Why? Kenapa kok Tuhan kasih isyarat itu? Sederhana Bapak Ibu. Karena Anda gak bisa berada di netral ground. Anda entah taat atau Anda tidak taat. Kalau Anda gak taat, kamu bukan sahabatku. Kita gak bisa di tengah-tengah. Anda harus pilih taat atau tidak taat. Makanya Yesus kasih, hanya orang-orang yang mentaati aku itulah sahabatku. Yang keempat, saudara. Kedewasaan rohani. Itu gak bisa dicapai sendirian. Itu perlu komunitas. Saudara, Anda gak bisa deny sama yang namanya kebenaran ini. Karena murid-murid Yesus, para rasul yang ngikut Yesus itu menampakkan diri, maksudnya secara fisik mengikut Yesus. Itu gak bisa bertumbuh sendirian. Semua, Rasul Petrus kah, Rasul Yohanes kah, Yakobus lah, Thomas yang disebut, yang meragukan Yesus itu, semua rasul-rasul besar itu, semuanya tumbuh itu di dalam komunitas atau dalam sebuah kelompok. Gak ada namanya one man show. Anda gak bisa bertumbuh sendirian, itu gak bisa. Bapak Ibu. Anda gak mungkin akan mengalami kedewasaan dalam tanda kutip karakter kalau Anda tidak berinteraksi di dalam sebuah komunitas. Makanya ini poin saya, sebetulnya ibadah berikutnya lebih dari sekedar kebaktian atau rajin ke gereja. Itu impossible, that's why. Sedikit promosi, seluruh JJB Sabtu ini sign up CG Conference. Kita mempersiapkan Anda untuk sebuah kebenaran. Karena kita mau aiming for your maturity. Katakan amin. Ya, pendaftaran masih dibuka sampai hari ini dibuka. Sampai hari Selasa atau kalau nggak salah Rabu. Join us. Ruangan masih banyak saudara. Yang kelima, yang terakhir. Kedewasaan rohani melibatkan peperangan. Saya bacakan ayatnya setelah itu kita selesai. Yakobus 4 ayat 4 sampai 7. Saya ulangi, Yakobus 4 ayat 4 sampai 7. Hai kamu orang-orang tidak setia. Tidakkah kamu tahu? Persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Jadi, jangan kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah dalam diri kita diinginnya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang-orang yang congkak dan mengasihani orang-orang yang rendah hati. Sampai sini dulu. Kata mengasihani ini adalah kata kasih karunia atau grace. Tuhan memberikan grace kepada orang yang rendah hati. Grace ini apa? Ini adalah kemampuan untuk berubah. Kemampuan untuk bertumbuh. Kalau dulunya Anda gak bisa lepas sama kebiasaan buruk tertentu. Anda masih punya berhala-berhala tertentu gak bisa lepas. Kalau Anda itu terima kasih karunia ini adalah kasih karunia untuk Anda bisa lepas. Kalau Anda gak bisa berubah dari yang namanya kasar, ya emosional dan lain sebagainya. Kasih karunia ini akan membuatmu bisa berubah. Dulu Anda sombong, gak bisa ngampuni, sulit memaafkan. Kasih karunia ini memampukan Anda bisa mengampuni dan memaafkan orang. Saudara, lalu ayat berikutnya dikatakan begini. Karena itu, katakan karena itu. Tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Maka ia lari daripadamu. Jadi di satu sisi, untuk dewasa, Tuhan itu menyediakan grace untuk membuat Anda itu mampu. Kalau dulu gak bisa ngampuni, Anda bisa ngampuni. Anda gak bisa lepas dosa tertentu. Anda gak bisa lepas dari karakter-karakter tertentu. Sombonglah, kasar, gak terimaan, tinggi hati, egois. Dengan kasih karunia itu, Anda itu bisa mengalami perubahan dan kedewasaan. Katakan amin. Tapi, Alkitab katakan, kamu tetap harus tunduk kepada Allah dan kamu harus melawan iblis.
Berarti kedewasaan itu juga melibatkan peperangan rohani dalam kehidupan kita. That's why Bapak Ibu, kedewasaan itu gak selalu mudah. Karena apa? Setan gak akan gelar karpet merah untuk membuatmu dewasa. Anda perlu bertempur. Tutup Alkitab kita. Mari kita datang di hadapan Tuhan.